Oke, hari ini kita akan belajar beberapa sifat dari gelanggang ya. Sifat yang mendasar ya. Artinya ini sifat yang pasti akan dimiliki oleh suatu gelanggang, oleh setiap gelanggang ya. Jadi ini disajikan dalam sebuah lema. Misalkan, hmm, misalkan R itu suatu gelanggang, maka yang pertama ya, A dikali 0 itu kan sama dengan 0 dikali A, itu hasilnya selalu sama dengan 0 ya. Untuk tiap A anggota R. Kemudian yang kedua, A dikali negatif B itu akan sama dengan negatif A kali B sama dengan negatif AB ya. Untuk setiap AB anggota R. Yang ketiga, negatif A negatif B itu sama dengan A kali B ya. Selanjutnya, yang kelima, negatif 1 kali negatif 1 itu adalah 1 ya. Kalau jadi kan ada gelanggang yang punya unsur kesatuan ya, yang biasa dilambangkan dengan 1. Jadi kalau suatu gelanggang itu punya unsur 1 ya tentu dia akan punya inverse dari 1 itu ya, yang dilambangkan dengan negatif 1 ya. Inverse di sini inverse terhadap operasi penjumlahan, karena yang operasi yang dijamin punya inverse itu adalah penjumlahan ya. Nah, yang keempat kelima itu terkait dengan unsur negatif 1 tersebut ya. Oke, kita coba lihat ya pembuktiannya atau mengapa sifat-sifat ini akan selalu dimiliki. Jadi yang pertama gini, bentuk A kali 0, ingat di sini kita jangan terpaku pada bilangan A bilangan 0 ya. Salah satu contoh gelanggangan memang kita punya bilangan bulat ya. Kalau dalam bilangan bulat ya mungkin kita sudah tahu bilangan apapun dikali 0 hasilnya 0 gitu. Tetapi ingat di sini objek atau suatu gelanggang itu kan objeknya belum tentu berupa bilangan ya, bisa macam-macam. Jadi A kali 0 itu maksudnya A ini sembarang unsur, 0 itu adalah unsur identitas. Identitas terhadap operasi penjumlahan. Jadi sifat nomor 1 itu mengatakan sembarang unsur kalau dikalikan dengan unsur identitas, identitasnya adalah identitas dengan identitas penjumlahan, itu hasilnya adalah unsur identitas tersebut. Ya. Kalau dilambangkan unsur identitasnya dengan 0 ya artinya A dikali 0 hasilnya adalah 0. Ya, tapi sekali lagi kita ingat ini jangan selalu dibayangkan adalah bilangan kali bilangan ya. Bilangan A kali bilangan ya enggak selalu. Jadi ini sifatnya adalah lebih umum. Oke, sekarang kita lihat mengapa demikian ya. Jadi kita lihat buktinya yang bagian 1 dulu ya. Jadi perhatikan bahwa
Kalau kita mengalihkan atau kalau kita menjumlahkan ini ya, sebentar. Atau kalau kita menuliskan A kali 0, itu menjadi A kali 0 tambah 0. Ingat, 0 kan unsur identitas yang kalau ditambahkan dirinya sendiri ya. Artinya 0 sendiri bisa dipandang sebagai 0 tambah 0. Dan karena dalam gelanggang itu berlaku hukum distributif diri, ini menjadi A0 tambah A0. Ya. Oke, nah sekarang di pihak lain, ya, A kali 0 itu kan bisa ditulis juga sebagai A kali 0 ditambah 0 kan. Jadi kita peroleh apa? A kali 0 tambah A kali 0 sama dengan A kali 0 ditambah 0 ya. Nah ini kan pakai hukum pembatalan ya. Karena ini adalah grup terhadap operasi penjumlahan, maka setiap persamaan yang melibatkan operasi penjumlahan itu kalau ada unsur yang sama bisa kita batalkan ya. Jadi singkat aja dengan hukum pembatalan diperoleh A kali 0 sama dengan 0. Nah, untuk bukti 0 kali A sama dengan 0 itu ditangani dengan cara serupa. Tinggal merubah sisinya ya. Oke. Jadi ini terlepas dari objek A sama 0 sini wujudnya apa ya. Bisa wujudnya bisa bilangan, bisa matriks, bisa fungsi. Kan kita udah lihat beberapa contoh dari gelanggang ya yang lalu. Itu pasti berlaku A kali 0 hasilnya 0. 0 kali A juga hasilnya 0. Terus yang kedua, ini mengatakan gini, A kali negatif B itu hasilnya sama aja dengan negatif dari AB. Demikian juga negatif A kali B hasilnya sama juga dengan negatif dari A kali B. Kalau dalam bilangan kita kenal, ya. Misalkan 3 kali negatif 2. Cara ngitungnya gimana? Ya, ya tinggal kita hitung aja 3 kali 2. Terus kita ambil negatifnya, jadi minus 6 gitu. Sama ya, seperti. Tapi ini bicara objek yang lebih umum. Tidak harus bilangan dengan bilangannya. Oke, tapi sifat ini akan selalu terpenuhi. Nah, mengapa demikian ya? Kita lihat ini buktinya ya. Jadi kita tulis yang akar negatif dulu ya. Ini dengan hukum distributif menjadi, karena ini jumlahnya 0, dan dari hasil yang pertama ini kita peroleh 0 ya. Oke. Saya perbaiki tulisannya tuh ya, supaya
Ya. Jadi yang bentuk min AB tambah AB kan tadi sudah ada ya. Jadi kalau kita langsung ke sini juga saya rasa paham, bisa dipahami ya. Atau langsung aja entar. Tadi kita sudah tahu bahwa 0 itu adalah minus AB tambah AB ya. Jadi sekali lagi dengan hukum pembatalan kita peroleh jadi terbukti ya sampai sini ya. Oke. Kemudian yang ketiga, negatif A kali negatif B hasilnya sama dengan kalau A kali B. Jadi ini juga nanti menjawab eh, oke, mungkin dalam dalam sistem bilangan bulat kita juga ada sudah ngerti nih, udah tahu. Negatif 3 kali negatif 2 hasilnya sama aja dengan 3 kali 2 kan. Tapi mungkin juga belum belum tahu alasannya mengapa ya. Nah, ini kita lihat ya. Mengapa berlaku negatif A kali negatif B itu hasilnya sama seperti A kali B ya. Ini kalau pakai distributif jadi apa? Negatif A kali negatif B plus B kan. Sama dengan negatif A kali 0 sama dengan 0. Dan di pihak lain kita ketahui bahwa 0 ini sama dengan apa? Kita bisa pinjam yang ini tadi nih. Eh, yang di atas ini nih. 0 itu bisa tuh sebagai min A kali B tambah AB kan. Nah, nanti kan ini sama dengan ini, yang ini dibatalkan ya. Sehingga dibelah ini sama dengan membatalkan min A kali B di kedua sisi. Kita dapatkan min A min B sama dengan AB. Oke. Nah, untuk membuktikan yang ini, yang bagian kedua, itu aplikatifnya, ya, aplikasinya aja. Jadi, gantilah B-nya dengan 1, ya, min 1, atau ini, ganti yang min A-nya ganti dengan 1, min 1 kali A, jadi min 1A, atau min A, gitu kan. Terus kalau yang ini, gantilah A dan B-nya dengan 1, ya. Min 1 kali min 1 sama dengan 1 kali 1, gitu. Oke. Jadi yang untuk nomor 45 kita skip karena itu tinggal aplikasi dari hasil yang nomor 1, 2, 3 aja. Ya, terutama nomor 2 dan 3. Oke, sebentar.
Oke, ada pertanyaan? Bapak mau tanya tadi yang 0 sama A, yang awal kan 0A tambah 0A sama dengan 0A terus tambah 0. Nah, itu A-nya satunya hilang, satunya nggak hilang, kenapa Pak? Yang Tadi yang gimana gimana? pembataan ya Pak ya? Ya kalau yang ini A kali 0 diubah jadi ini kan karena 0 itu adalah 0 tambah 0 ya. Betul kan? Sembarang unsur di gelanggang itu kan bisa kita nyatakan sebagai dirinya sendiri tambah 0 ya. Betul nggak? Kita punya bilangan 5. 5 itu kalau kita tulis ini 5 tambah 0 juga benar kan? Atau bisa kita pandang sebagai, jadi kalau A kali 0 di sini kita bermula dari A kali 0, terus 0-nya itu kita tulis sebagai 0 tambah 0, kan memang faktanya seperti itu. Kalau di sini kita bukan menulis 0-nya sebagai 0 tambah 0, tapi menulis A kali 0 sendiri sebagai suatu unsur di R sebagai A kali 0 tambah 0 gitu. Baru yang dua hasil ini kita bandingkan sehingga kita peroleh bahwa oh A kali 0 itu harus sama dengan 0. Itu supaya apa? Supaya sifat-sifat gelanggang itu tetap konsisten gitu ya. Oh ya baik Pak, berarti yang atas itu sama yang bawah biar apa namanya A kali 0 plus A kali 0 itu sama dengan A kali 0 tambah 0. Yang ruas kanan itu dari yang atasnya apa ya? Yang ruas kirinya itu dari yang atasnya lagi ya Pak? Yang ruas kanan ini. Biar membuktikan ya. Enggak, ini kita pandang dua persamaan yang berbeda ya. Yang atas sendiri, yang bawah sendiri ya. Jadi ini loh, seperti kalau kita di bilangan itu kan suatu bilangan itu sebenarnya bisa dinyatakan dalam berbagai cara ya. Bilangan 5 itu boleh aja kita pandang dia sebagai 5 tambah 0. Tapi boleh juga kita pandang sebagai 5 pangkat 1. Boleh juga kita pandang sebagai 5 kali 1. Gitu. Nah, demikian juga unsur di ini. Jadi ini dua persamaan yang berbeda. Kalau yang pertama itu nolnya kita nyatakan sebagai 0 tambah 0, sehingga A kali 0 sendiri bentuknya bisa ditulis sebagai A kali 0 tambah A kali 0 gitu. Jadi ketika ini pura-puranya kita nggak tahu lah A kali 0 itu hasilnya apa ya. Tapi uh, yang jelas A kali 0 sendiri nilainya akan sama dengan kalau A kali 0 itu ditambahkan dengan dirinya sendiri gitu. Sementara di sini ya A kali 0 sebagai suatu unsur di R, kita juga awalnya kita anggaplah kita nggak tahu nih A kali 0 ini hasilnya berapa gitu. Tapi A kali 0 sebagai unsur di R, kita bisa aja tuliskan dia sebagai A kali 0 tambah 0. Nah, sekarang kan kita punya dua persamaan dan ini kan harus konsisten kan. Kalau A kali 0 sama dengan ini, tapi di pihak lain A kali 0 bisa tulis sebagai ini, artinya nilai ini dengan nilai ini sebenarnya sama. Berarti kalau nilai ini dengan ini sama, artinya A kali 0 itu nilainya tidak lain adalah 0 gitu. Seperti itu. Iya paham Pak, paham. Makasih Pak. Oke. Sebenarnya sama juga itu langkahnya seperti yang nomor 2, nomor 3. Kita menulis mengekspresikan 0 dalam berbagai bentuk gitu ya. Oke, yang selanjutnya di sini kita lihat ini dulu ya. Oke, kita ninjau lagi tentang daerah integral. Ingat lagi ya tentang daerah integral. Ini kita mau bahas beberapa sifat penting dari daerah integral ya. Ingat kembali kemarin pengertian daerah integral itu apa? Gelanggang komutatif D dikatakan daerah integral jika apa? Ya, ini recall lagi ya, review gitu.
Jika apa? Tidak punya pembagi nol atau zero divisor. Apa tuh pembagi nol? Pembagi nol itu kan unsur tak nol yang dimana ada unsur tak nol lain ketika dikalikan hasilnya nol ya. Jadi kalau kalau daerah integral itu karena dikatakan tidak punya pembagi nol, secara gampangnya adalah setiap hasil kali dua unsur tak nol hasilnya pasti tak nol. Gampangnya begitu. Contohnya bilangan bulat ya. Bilangan bulat kan kalau kita punya bilangan tak nol kali tak nol hasilnya pasti tak nol kan. Oke. Nah sekarang ini ya kita eh, mau membahas beberapa sifat dari daerah integral. Ya. Misalkan, oke, ini adalah daerah integral dan A, B, C anggota D ya. Jika A kali B sama dengan A kali C, maka B itu akan sama dengan C. Oke. Nah, sekarang mengapa demikian ya? Jadi ini, sebenarnya ada tambahan. Anggap ajalah ketiganya tak nol ya. Jadi baik A, B, C semuanya tak nol. Eh, ya, ini cuma statement biasa ya, bukan lema, bukan teorema ya. Kalau di daerah integral, ini kita maksudnya mau mengatakan di daerah integral itu berlaku sifat pembatalan ya. Seperti di grup ya, kalau A kali B sama dengan A kali C, A-nya itu bisa dicoret, tapi dengan catatan A-nya tak nol ya, kalau di daerah integral ini. Sehingga diperoleh B sama dengan C ya. Nah, mengapa demikian? Oke. Uh, dari jadi gini, dari persamaan AB sama dengan AC, itu kan kita peroleh apa? AB min AC sama dengan 0, atau A kali B min C, gitu kan? Dengan A-nya tak 0 ya. Nah, karena D daerah integral, maka A ini bukan pembagi 0. Kan sudah jelas dia kalau daerah integral adalah tidak punya pembagi 0, sehingga A bukan pembagi 0. Kalau A bukan pembagi 0, konsekuensinya apa? Ya, B min C ini harus 0. Kan pengertian dari pembagi 0 itu adalah unsur tak 0 yang dimana ada unsur tak 0 lain ketika dikalikan hasilnya 0. A, unsur tak 0, dikalikan sesuatu hasilnya 0. Nah, sesuatu ini berhubung A itu bukan pembagi 0, maka sesuatu pengali A ini harus 0 ya. Karena kalau kalau B min C ini tak 0, maka jadilah A ini sebagai pembagi 0, berarti D itu bukan daerah integral. Jadi berhubung A bukan pembagi 0, maka haruslah B min C-nya yang 0. Atau B sama dengan C. Oke, jadi dicatatnya, catatan
secara umum dalam suatu gelanggang jika A kali B sama dengan AC itu tidak bisa langsung disimpulkan bahwa B itu sama dengan C ya. Contohnya apa nih? Contohnya kalau kita pandang Z12 ya. Z12 himpunan bilangan 0, 1, 2 sampai 11 ya. Ini kan gelanggang di bawah operasi penjumlahan dan perkalian modulo 12. Oke. Ini non daerah integral ya, karena kita bisa dapat punya dua unsur tak nol dikalikan hasilnya 0. Kalau kita lihat kan gini. Di sini misal 6 kali 2. Itu hasilnya 0. 6 kali 4. Hasilnya juga 0. Jadi kita punya 6 kali 2 sama dengan 6 kali 4. Tetapi 2 tidak sama dengan 4. Jadi hati-hati. Kalau dalam grup ya kita karena setiap unsur punya inverse, pembatalan pasti berlaku ya. AB sama dengan AC, langsung klaim B sama dengan C, aman, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam gelanggang, AB sama dengan AC itu harus diperiksa dulu. Kalau gelanggangnya daerah integral, kita aman untuk mengatakan mengklaim B sama dengan C ya. Tapi kalau gelanggangnya bukan daerah integral, nggak bisa langsung disimpulkan B sama dengan C gitu. Ya, contohnya ini ya, 6 kali 2 sama dengan 6 kali 4. Kalau 6-nya kita batalkan, efeknya apa ya? 2 sama dengan 4, padahal itu tidak benar gitu. Oke. Ya, ada pertanyaan? Yang berikutnya ada definisi ya. Saudara integral sering ini namanya kasih aja D gitu ya. Saudara integral D dikatakan jika terdapat bilangan bulat M sehingga untuk setiap A anggota D itu berlaku M kali A. Ini hati-hati ya kalau dalam penulisan simbol ini. Ini M ini bilangan bulat ya. Artinya M kali A ini semacam apa ya? Semacam aksi gitu ya. Bilangan terhadap unsur gelanggang. Artinya jangan dibayangkan unsur di D kali unsur di D, tapi ini unsur di Z kali unsur di D. Apa maknanya M kali A dengan M-nya bilangan bulat? Ini maknanya adalah penjumlahan sebanyak M kali. Ya, ini ada M kopi ya, ada M kali ya. Dan ini hasilnya 0. Oke. Jadi daerah integral D dikatakan punya karakteristik sehingga kalau ada suatu bilangan bulat M tertentu yang mana semua unsur di D, apapun unsur di D,
Kalau kita jumlahkan sebanyak M kali, hasilnya adalah 0. Oke, contoh ini. Perhatikan bahwa ini ya, pertama ya, yang gampang Z5 deh ya. Z5 yang isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah daerah integral. Oke. Daerah integral ini ya punya karakteristik berhingga. Mengapa? Kalau kita jumlahkan 0, 0, ini hasilnya berapa? Sebanyak 5 kali, hasilnya 0 ya. 1 kalau kita jumlahkan sebanyak 5 kali, berapa hasilnya? Ingat ini Z5 ya, penjumlahannya sistem modulo 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 0 ya. 2 kita jumlahkan sebanyak 5 kali. Hasilnya 0 ya. 3 kita jumlahkan sebanyak 5 kali. Hasilnya 0. Oke. 4 dijumlahkan sebanyak 5 kali, hasilnya juga 0. Oke. Jadi ada bilangan M, dalam hal ini M-nya itu 5 ya. Yang mana setiap unsur di Z5 kalau dijumlahkan sebanyak M kali, hasilnya selalu 0. Oke. Jadi Z5 memiliki karakteristik berhingga. Oke. Nah, jika D memiliki karakteristik berhingga, kita definisikan karakteristik dari D sebagai bilangan bulat P terkecil yang memenuhi P kali A, yaitu sama dengan A tambah A sebanyak P kali ya. Hasilnya sama dengan 0. Oke. Kalau di contoh ini, di Z5 ini karakteristiknya adalah 5 ya. Karena bilangan bulat terkecil yang bisa membuat ini jumlahnya itu 0 itu 5 ya. Kalau 0 memang cukup 1 aja 0 ya. Tapi kalau yang lain 1 cukup sendirian ya belum 0, 2 juga. Kalau 0 tambah 0 memang 0, tapi 1 tambah 1 belum 0. 2 tambah 2 belum 0. 3 tambah 3 belum 0. 4 tambah belum 0. Jadi artinya kita lanjut ya, misalkan 0 tambah 0 tambah 0. Oke, masih 0, tapi 1 tambah 1 tambah 1 belum 0. Nah, baru pertama kalinya 0 semua itu kalau dijumlahkan semua sebanyak 5 kali. Maka karakteristiknya adalah 5 ya. Jadi dalam contoh sebelumnya,
itu kita bisa dengan mudah melihat bahwa karakteristik dari Z5 adalah 5. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti gelanggang integer ya, bilangan bulat ya. Kalau di bilangan bulat, itu kan kita jumlahkan bilangan tak nol, nggak akan pernah mencapai nol kan. Satu dijumlahkan ya, tambah satu jadi 2, tambahkan lagi jadi 3 dan seterusnya. 2 ditambahkan 2 4, tambahkan lagi 2 jadi 6, tambahkan lagi 2 jadi 8. Nggak akan pernah balik ke nol kan. Beda seperti yang kasus Z5 kan. Ya, 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 lagi 4, tapi 4 tambah 1 jadinya 0 gitu. 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 1 ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 0. Ya, dijumlahkan suatu saat jadi balik ke 0. Tapi kalau seperti bilangan bulat, kita jumlahkan unsur tak 0 dengan dirinya sendiri ya. 7 tambah 7 14, tambah lagi 7 terus membesar, tidak akan bisa balik jadi 0. Nah, itu dikatakan karakteristiknya berapa? Apakah tak hingga ya. Tapi ternyata kita punya definisi ya yang seperti itu dikatakan punya karakteristik 0 ya. Jadi ini ada definisi. Jadi bukan karakteristiknya tak hingga tapi 0. Daerah integral D dikatakan memiliki karakteristik 0 jika ya persamaan M kali A sama dengan 0, di mana A elemen D tak 0 dan M bilangan bulat ya terpenuhi hanya jika M sama dengan 0. Contoh Z ya. Z itu contoh daerah integral yang karakteristiknya adalah 0. Karena kalau kita kalikan Z dengan bilangan bulat, unsur di Z yang tak 0 kalikan dengan bilangan bulat, kalau mau menghasilkan 0 maka pengalih tadi harus 0 ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, oke, kita lanjut dikit lagi ya tentang homomorfisme gelanggang. Dulu waktu belajar grup kita punya
konsep tentang homomorfisme ya. Oke, ini sifat ini pengerahan home gelanggang, jadi dia mengawetkan operasi penjumlahan dan juga perkaliannya ya. Oke, ini catatan bahwa kalau kita memandang RS ini dia sebagai grup, maka V ini juga adalah suatu homomorfisme grup ya. Oke, nah dengan demikian, jadi gini, yang pertama bayangan dari 0 di R ya, itu pasti sama dengan 0 di S. Terus yang kedua, untuk setiap A anggota R, bayangan dari minus A itu sama dengan negatif dari bayangan A, gitu ya. Ini sifat dari home group ya. Oke, saya rasa mungkin hari ini cukup ya. Jadi yang berikutnya kita juga di sini juga kita akan bertemu dengan istilah kernel, image ya atau peta gitu ya. Kemudian ada isomorfisme. Kemudian ini juga kita belum lihat contohnya ya.
contoh dari home gelanggang itu memang relatif agak lebih sulit dicari ya. Karena dia syaratnya agak berat ini, mengawetkan penjumlahan dan perkalian agak dibanding home group itu lebih mudah mencari contohnya. Oke, tapi nanti di pertemuan berikutnya saja kita akan bahas itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau enggak ada, berarti hari ini cukup ya. Saya mohon maaf nih nggak bisa full ngasih kuliahnya. Baik, Pak. Makasih, Bapak. Terima Ya, kasih kalau banyak ya, gitu, Pak. Oke, ya udah terima kasih. Terima atas kasih banyak, Pak. perhatiannya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Kalau itu saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.